masuk ke pohon besar tersebut. Mas Kipli jadi kaget dong. Semula ada temannya, sekarang dia sendiri dan gak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan kami di sini di cerita horor Sekar. Lengser wengi sliramu tumake. Oke teman-teman, cerita horor Sekar Kadil ini akan membawakan satu cerita yang fenomenal sekali di masyarakat, baik dari dulu sampai sekarang. Tentang apa itu? Pesugihan. Dan inilah cerita selengkapnya. Teman-teman semuanya, kejadian ini terjadi pada era reformasi ya, mungkin sekitar tahun 1997 sampai 1998. Itu era reformasi, dan perekonomian Indonesia pada saat itu luar biasa sulitnya ya, karena memang ada perubahan-perubahan dari ini ke itu dan lain sebagainya tentang pemerintahan, sehingga berdampak masyarakat kecil juga saat itu. Dan cerita ini berhubungan dengan pesugihan yang tentunya dengan narasumber yaitu Mas Joko, masih di wilayah Kota Nganjuk. Cuman untuk desanya kami samarkan karena memang hal seperti ini agak sensitif sekali. Dan inilah cerita selengkapnya. Oke, pada saat itu di era tahun 1997 sampai 1998 memang perekonomian Indonesia sangat carut marut ya, terutama yang bisa merasakan adalah rakyat kecil menengah ke bawah, istilahnya seperti itu. Nah, di salah satu desa yang ada di Kota Nganjuk ini kebetulan semua penduduknya sekitar 80% dia bercocok tanam. Jadi spesifik cocok tanamnya bukan campuran ya, padi, palawija dan lain sebagainya, nggak seperti itu, tapi bawang merah pada saat itu. Dan sekitar 80% semua penduduk yang ada di situ itu menanam bawang merah. Nah, pada saat tahun 1997 sampai 1998 itu terjadi krisis moneter, sehingga berpengaruh pada perekonomian yang ada di desa-desa. Ini khususnya di daerah Kota Nganjuk dan desa yang maaf tidak kami sebutkan tadi. Ceritanya adalah ada beberapa orang yang menanam bawang merah. Ya bukan beberapa ya, semuanya menanam bawang merah. Dan kebetulan beberapa kali panen mereka selalu gagal. Kalau nggak salah 5 kali panen gagal semuanya. Panen gagal. Ya, bagi mereka yang misalkan keluarganya berekonomi yang bagus, perekonomiannya bagus, tidak begitu terasa karena modalnya sendiri, misalkan benihnya dari sendiri, obat-obatnya juga beli langsung, itu tidak begitu berdampak pada saat itu. Tapi tidak semuanya penduduk situ itu mempunyai modal sendiri ataupun juga banyak harta untuk menanam bawang merah seperti itu. Ada juga penduduk yang untuk bijinya itu biasanya ambil dulu, istilahnya pinjam dulu, juga plus obat-obatnya yang akan dibuat ngerawat selama menanam bawang merah tersebut. Nah, ada beberapa orang yang melakukan hal tersebut atau juga meminjam atau juga dimodali seseorang untuk menanam bawang merah, dimodali benih juga obat-obatan yang untuk merawatnya itu sampai panen. Dan beberapa panen tersebut tadi saya sudah bilang kalau beberapa panen belakangan ini sampai 5 kali itu gagal semuanya. Nah, orang yang saya sebutkan tadi, ada 5 orang itu salah satu warga desa situ, maaf ini nama juga saya samakan, ada Mas Rohan, ada juga Mas Kipli, Mas Sardi, dan Mas Edi. Berapa ya? Mas Rohan, Mas Edi, Mas Kipli, Mas Sardi. Terus ada lagi satu Mas siapa ya?
lupa, pokoknya ada 5 orang sebenarnya, tapi yang satunya lupa aku. Oke, itu nama-namanya. Dan mereka sebagian mereka menanam bawang merah tersebut dengan modal yang dipinjami oleh seorang pemodal gitu. Dan beberapa panennya itu gagal, akhirnya mereka berlima itu tidak bisa mengganti atau membayar utang yang membayar modal yang diberikan oleh pemodal tadi. Bingung mereka. Dan mereka pun juga aset rumahnya pun kalau ditutupkan ke modalnya tersebut itu juga masih kurang, karena memang bawang merah itu terkenal memang untuk ngerawatnya atau juga menanamnya itu butuh modal yang cukup banyak sekali gitu. Nah, berangkat dari hal tersebut, mereka bingung akan cari duit kemana untuk membayar modal tersebut. Akhirnya beberapa orang, ada 5 orang itu berembuk, itu sama-sama senasib ya, karena memang gagal pada saat itu panennya. Kemudian cari informasi gitu loh. Mereka juga bingung, mau pinjam ke bank juga nggak bisa karena tidak ada jaminan mereka ya. Biasanya ke bank kan ada jaminan sertifikat tanah atau apa seperti itu, dan mereka pun tidak punya. Akhirnya ada salah satu teman mereka yaitu Mas Kipli. Mas Kipli itu pada suatu saat dia itu keluar desa dan nggak tahu kemana saat itu, lupa juga. Tapi pada saat itu dalam perjalanan dia tuh mampir ke warung gitu kan. Dan kebetulan di situ ada 3 orang membicarakan masalah bawang merah tadi. Dan ternyata yang gagal panen bukan hanya di daerahnya Mas Kipli tadi gitu ya. Di daerah mereka pun juga gagal panen karena mungkin cuaca seperti itu. Dan akhirnya salah satu dari pengunjung warung tersebut bilang, apa golek pesugihan aja ya. Dia itu si pengunjung warung, jadi bukan Mas Kipli, jadi pengunjung warung yang ada di situ tadi bercakap-cakap sama temennya. Percakapannya seperti ini, apa golek pesugihan aja ya, tapi nanti nih golek, aku kok bingung. Nah temennya bilang, apa we rawdi nanti gue tumbal, apa we rawdi nanti gue sasrahan, apa kamu nggak takut dibuat tumbal, atau kamu nggak takut dibuat apa korban nanti. Terus temannya juga menjawab, aku nek wis kadung ngene iki wis gak mikir apa-apa, yang penting aku iso nyaur utang. Seperti itu. Itu percakapan antara kedua orang yang ada di warung tadi. Jadi Mas Kipli saat itu cuma ngeri-ngerin aja ya. Dan salah satu temannya tadi menjawab juga, nek panjane kamu mau, ayo melaku. Dan nanti neng Alas Roban. Ya, Alas Roban suatu hutan yang terkenal sekali ya dengan mistisnya seperti itu. Tapi Allah alam, saya ini hanya sekedar menceritakan kebenarannya atau enggak itu memang dari sumbernya ceritanya seperti itu gitu. Maaf, agak batuk. Dan setelah mendengar percakapan itu, Mas Kipli nimbrung dengan tanya, Mas, nasib kita itu sama. Kalau cari pesugihan, buat aku diajak. Nah, mendengar perkataan Mas Kipli seperti itu, si dua orang yang ada di warung tadi bilang, apa sampean mau gitu, apa sampean mau golek pesugihan, cari pesugihan seperti ini. Tentunya Mas Kipli mau langsung gitu, diiyakan aja, karena memang saat itu Mas Kipli sudah nggak ada jalan lain selain itu. Menurut Mas Kipli pikirannya seperti itu. Setelah beberapa saat ya nanti sudah ada pembicaraan, jadi alamatnya di mana dan lain sebagainya sama si orang yang ada di warung tadi. Akhirnya Mas Kipli kembali pulang. Dan setelah nyampe rumah, Mas Kipli ngabari teman-temannya yang 4 tadi. Jadi semua dikumpulkan, diajak musyawarah di rumahnya Mas Kipli. Kalau solusinya itu saya kira hanya ini, yaitu pesugihan. Ada beberapa orang yang 5 tadi agak mikir-mikir seperti itu ya, karena memang ada yang takut, ada yang ragu, ada yang gimana gitu kan. Karena menurut pikiran mereka bahwa pesugihan itu tidak semuanya berhasil seperti itu. Tapi berhubung keadaan yang kepepet juga nggak bisa mengembalikan modal yang sudah
berikan pemodal tadi, akhirnya berlima pun itu sepakat untuk mengiyakan cari pesugihan tersebut. Nah, dan dengan waktu yang dijanjikan sama sama orang tadi, orang yang dua tadi yang ada di warung, ternyata orang yang ada di warung tadi nggak bisa berangkat dan terpaksa 5 orang itu berangkat sendiri ke Alas Roban, seperti itu. Singkat cerita, mereka bersepakat untuk berangkat ke sana dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk bekal di perjalanan atau gimana, dan akhirnya berangkatlah ke 5 orang tersebut menuju Alas Roban. Singkat ceritanya, nyampe di sana dia bertemu seorang juru kunci pesugihan tersebut. Dan kebetulan saat itu juru kuncinya lagi sepi ya, di situ nggak ada. Nah, setelah orang lima tadi, jadi teman-teman Mas Kebri tadi nyampe sana, ketemu juru kunci dan bertanya dan bilang, "Mbak, saya mau cari pesugihan karena saya mengalami kebangkrutan ini itu dan lain sebagainya." Diceritakan semuanya yang terjadi saat itu. Dan akhirnya si juru kunci pun bilang, "Nek saiki ora iso, kowe bali oneh pulang suro. Gitu. Kalau sekarang tidak bisa. Nanti kamu kembali lagi bulan suro." Seperti itu. Dan akhirnya mereka berlima pun sepakat untuk pulang lagi dan kembali lagi saat bulan suro. Dan kebetulan tidak membutuhkan waktu panjang juga, itu sekitar 4 bulan dari itu sudah bulan suro. Dan akhirnya singkat cerita, sampai bulan suro mereka berlima pun awalnya lima, tapi kebetulan yang 3 tadi itu ternyata ya mungkin dengan berjalannya waktu mereka tuh berpikir ya, yang 3 tadi itu berpikir iya atau enggak, berangkat atau enggak, seperti itu, karena mungkin ada pertimbangan tertentu yang seperti itu. Nah, akhirnya dengan pertimbangan seperti itu, yang 3 tadi tidak jadi ikut ke Alas Roban. Jadi yang berangkat hanya Mas Kipri sama Mas Edi saat itu. Udah, mereka berangkatlah, cuman berdua ya, kembali lagi ke juru kunci tersebut. Nah, singkat cerita sampai nyampe di juru kunci tersebut, si Mas Kipri bilang, "Bah, saya yang dulu ketemu sama jenengan dan disuruh kembali pada saat bulan suro." Nah, sejenak Mbah itu mengingat-ingat ya, karena memang sudah sepuh ya saat itu ya juru kuncinya. Mengingat, "Oh iya, piye bae? Sido pora, awakmu yakin pora? Ya gimana? Kamu yakin apa enggak dengan pencari pesugihan seperti itu?" Nah, Mbah juru kuncinya bilang seperti itu. Dan setelah Mas Kipri juga masih itu bilang, "Nggih Mbah, saya yakin dan saya akan melakukan apa-apa dari petunjuk dari Mbah." Nah, setelah itu dikasih arahan sama si Mbah juru kunci tersebut. Dan Mbah juru kunci tersebut bilang kalau kamu harus mencari salah satu pohon terbesar yang ada di tengah-tengah Alas Roban. Dan apabila sudah bertemu dengan satu pohon yang paling besar, coba dilihat di situ ada lubang apa enggak. Tapi kalau ada lubang, berarti itulah pohonnya. Seperti itu. Kalau sudah ketemu dan ketemu pohon paling besar dan ada lubangnya, nek pancen niatmu bener-bener, nek pancen kowe yakin, nek pancen kowe pengen sugih, ojo enek rasa ragu ning atimu. Artinya seperti ini. Kalau memang benar-benar niat untuk cari pesugihan, yakinkan di hatimu, bulat-bulatkan hatimu untuk menempuh jalan itu. Seperti itu pesan dari juru kunci tersebut. Dan akhirnya tidak butuh waktu panjang, mereka pun juga secepatnya untuk mencari. Dan pada saat itu Mas Edi juga Mas Kipri berbekal cuman satu senter aja gitu saat itu. Di tengah malam yang gelap seperti itu, dia masuk di hutan Alas Roban seperti itu. Wow, saat masuk pertama di Alas Roban,
hatinya berdua itu sudah nggak karu-karuan. Karena apa? Karena di saat dia masuk, kedua orang tersebut masuk ke alas ruban, angin itu seakan berjalan di belakangnya. Jadi nggak kemana-mana, di belakangnya, di belakangnya seperti itu. Dan mereka pun mendengar suara-suara yang tidak mereka mengerti, dan bahasa apa yang tidak mereka mengerti. Saat itu pun pikiran mereka jadi kemana-mana. Ada rasa takut, ada rasa was-was, ada rasa apa. Belum dia ketakutannya soal binatang hutan yang buas seperti itu. Tapi dengan tekad yang luar biasa kedua orang itu, dia tetap aja melanjutkan perjalanan untuk mencari satu pohon yang terbesar di alas ruban tersebut. Selang beberapa saat, langsung ada beberapa saat gitu yang menemukan adalah Mas Edi saat itu. Dia berteriak sama Mas Kipli, "Mas, iki lo pohonnya, inilah pohonnya. Ayo digolek lubangnya, ayo dicari lubangnya." Ya ternyata, ya mungkin ya Allah alam ya, tidak begitu waktu lama dia menemukan. Karena mungkin tekadnya seperti itu, mungkin diarahkan sama si jinnya seperti itu. Jadi nggak terlalu sulit untuk mencarinya. Kalau kita benar-benar logikanya susah sih, di tengah hutan cari pohon yang paling besar pada saat malam hari dan ada lubangnya, susah kan? Dan itu segitu mudahnya. Dan akhirnya setelah ketemu pohon yang besar itu dan ada lubangnya, mereka ingat pesan dari si juru kunci tersebut. Jadi mereka disuruh memasukkan tangannya dengan tekad dan tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Seperti itu. Mereka ingat sekali pesannya dari Mbak juru kunci tersebut. Dan mereka berdua pun saling bergantian. Yang pertama adalah Mas Edi yang menemukan pohon tadi ya. Dia memasukkan tangannya ke situ. Belum. Apa yang terjadi? Seketika itu juga Mas Edi hilang. Seakan masuk ke pohon besar tersebut. Mas Kipli jadi kaget dong. Semula ada temannya, sekarang dia sendiri. Dan gak tahu kemana Mas Edi itu ngilang. Nah, tapi dengan tekad yang ada dan tekad yang bulat, Mas Kipli pun melakukan hal yang sama, juga memasukkan tangannya ke dalam lubang pohon tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Sama seperti Mas Edi. Dia langsung masuk, seakan masuk ke pohon besar tersebut. Nah, kemudian apa yang terjadi di dalam? Ini. Menurut penuturan mereka, saat mereka masuk ke dalam pohon tersebut, mereka melihat perkampungan yang luar biasa. Tapi dengan satu catatan. Penduduk yang ada di situ itu berpakaiannya layaknya orang-orang zaman dulu yang mungkin ini ya saya gambarkan pakai celana hitam yang komprang seperti ini dan bertelanjang dada, juga yang pakai caping seperti itu. Pokoknya zaman-zaman dulu seperti film-film itu kali ya, gambarannya seperti itu. Nah, saat itu ini sedikit lucu. Menurut narasumber, katanya ini ya, di situ ada adminnya. Dalam tanda kutip, saya juga ngerti admin seperti apa. Tapi yang pasti, seseorang yang ada di situ, goib yang ada di situ itu bertugasnya untuk mencatat perjanjian seseorang yang mau mengambil pesugihan di tempat tersebut. Nah, singkat cerita, Mas Edi juga Mas Kipli menemui admin tersebut dan akhirnya ada perjanjian. Perjanjiannya apa? Bisa menikmati harta selama 15 tahun. Setelah itu diambil, katanya seperti itu. Nah, Mas Edi juga Mas Kipli nggak berpikir panjang, langsung aja tanda tangan pada saat itu. Tanda tangan, dan tahu itu tanda tangan seperti apa, karena memang musuhnya goib. Tapi menurut sumber seperti itu. Dan setelah itu didatangi satu sosok kakek tua dan bilang dan pesan pada si Mas Edi juga Mas Kipli, kalau kamu pulang ada dua hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama, kalau pulang jangan bareng. Jadi jangan bareng satu arah, jangan bareng satu jalan. Harus mencari. Kalau misalkan Mas Edi ke kanan, Mas Kipli-nya ke kiri. Seperti itu pesannya. Dan yang kedua, setelah keluar dari sini, jangan sekali-sekali menengok ke belakang apapun yang terjadi. Seperti itu pesannya.
maksudnya kakek tua tersebut. Setelah itu, singkat cerita, dia Mas Edi juga Mas Kipri langsung pulang saat itu. Langsung pulang dengan arahan yang jadi Mas Kiprinya ke kanan, Mas Edinya ke kiri. Gitu. Nah, setelah keluar dari dunia dalam pohon tersebut, Mas Kipri juga Mas Edi itu tidak sama sekali. Jadi Mas Kiprinya berjalan ke kanan, Mas Edinya berjalan ke kiri. Nah, di tengah perjalanan, si Mas Edi, ini mungkin belum rezekinya ya, rezeki atau apa saya nggak tahu, atau mungkin sudah kodratnya seperti itu. Mas Edi merasa tidak kuat. Ternyata pada saat berjalan pulang, keluar dari hutan tersebut, terdengar suara yang ribut di belakangnya. Ada suara tangis, ada suara tertawa, ada yang memanggil-manggil namanya, ada yang pokoknya campur aduk gak karuan. Nah, pada saat itu Mas Edi ketakutan. Tapi ketakutan itu lebih besar lagi rasa penasarannya. Penasaran apa? Pengen tahu apa yang ada di belakang. Akhirnya sudah istilahnya, Mas Edi itu sudah berusaha untuk sekuat tenaga untuk tidak menengok ke belakang saat itu. Tapi godaan suara dan lain sebagainya itu semakin santer, semakin bercampur nggak karu-karuan, dari suara tangis, suara panggil-panggil namanya dan lain sebagainya, itu seakan itu memburu atau di belakangnya Mas Edi tersebut. Dan setelah Mas Edi itu berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dengan keadaan tidak menengok ke belakang, akhirnya Mas Edi pun tidak kuat untuk enggak menengok ke belakang. Dan Mas Edi pun menengok ke belakang. Dan apa yang terjadi? Apa yang dilihat Mas Edi pada saat itu? Mas Edi melihat ada puluhan bahkan ratusan sosok gaib yang ada di belakangnya Mas Edi. Dari mulai gondoruo, pocong, kemudian kuntilanak, wewe gombel, semua dedemit yang ada di situ kayaknya itu ngikuti Mas Edi saat itu. Coba bayangin betapa ketakutannya Mas Edi saat melihat perwujudan seperti itu di belakangnya. Dan akhirnya apa? Pingsanlah Mas Edi. Dan keesok harinya, nah ini kita cut dulu untuk Mas Edi-nya ya. Kita bicara masalah Mas Kipri tadi. Dan untuk Mas Kipri, katanya dia tetap bertahan sampai dia nyampe rumah. Jadi dia istilahnya berhasil gitu. Sampai rumah Mas Kipri-nya. Dan Mas Edi keesokan harinya ditemukan sama warga ada tertidur tergeletak tidak sadarkan diri di tepi jalan. Akhirnya setelah dibangunin ya, atau ditepuk-tepuk atau dikasih minyak angin atau apa, akhirnya Mas Edi sadar dan tidak bicara apa-apa dan mengucapkan terima kasih. Terus Mas Edi langsung pulang. Dan Mas Edi bilang sama Mas Kipri, saya nggak kuat, tapi soalnya penampakan yang ada di belakang saya itu membuat saya nggak sadarkan diri dan aku sangat-sangat ketakutan. Saya pasrah saja. Saya nggak kaya juga nggak apa-apa. Kalau aku disuruh lagi seperti itu, saya nggak akan berani. Bilangnya seperti itu ke Mas Kipri. Dan Mas Kiprinya ya cuma bisa mengiyakan aja, karena memang mau gimana lagi, orang sudah terjadi seperti itu. Oke. Dan setelah itu, selang beberapa saat, Mas Edi pun juga pulang. Dan untuk Mas Kipri, untuk kehidupan selanjutnya, memang benar. Dengan berhasilnya Mas Kipri tadi pulang ke rumahnya tanpa menghiraukan apa yang ada di belakangnya. Waktu demi waktu, usaha bawang merah dia itu selalu berkembang, panennya luar biasa sehingga panen raya. Akhirnya, maaf.
Minum kopi dulu ya. Oke, kita lanjut. Beberapa tahun kemudian, Mas Kipli pun menjadi seorang yang cukup kaya raya dengan aset rumah di mana-mana, sawah bawang merah ya di mana-mana juga. Pokoknya lengkap. Jadi aset mulai dari mobil atau apa, bangunan dan lain sebagainya, pokoknya sukses lah dalam segi finansialnya. Seselang berapa tahun dinikmati seperti itu, terjadi seperti biasa. Dan anehnya di sini tidak ada korban. Biasanya kalau pesugihan biasanya kan ada tumbal atau dan lain sebagainya. Ini nggak ada sama sekali. Tapi karena memang ada perjanjian 15 tahun tadi, masih ingat kan cerita awal tadi? Nah, waktu berjalan seperti biasa, usaha Mas Edi semakin banyak, punya toko dan lain sebagainya, punya cabang selain dia bisnis bawang merah seperti itu. Akhirnya sampailah kepada saat yang ditentukan, yaitu di perjanjian pada saat Pak Kipli tadi mencari pesugihan di pohon besar tersebut. Oh ya, sedikit saya lupa. Dalam kurun waktu tertentu itu ada perjanjian ya. Maaf ini agak kelewat ya, karena memang kalau sudah berhasil mengadakan selamatan seperti itu di tempat pesugihan tadi, seperti itu istilahnya syukuran lah, seperti itu ya. Mungkin persembahan bagi jin-jin yang ada di situ. Nah, pada saat 15 tahun Pak Kipli itu menikmati harta kekayaannya dengan cara seperti itu, dan kita juga tidak tahu apa yang terjadi. Ya mungkin sudah jadi siasatnya si jin atau setan yang ada di situ ya. Pak Kipli pun saat itu lupa tidak mengadakan syukuran atau istilahnya kalau orang Jawa itu bancaan di tempat pesugihan tersebut. Nah, setelah Pak Kipli lupa, akhirnya Pak Kipli jatuh sakit, badan lemas dan lain sebagainya. Semakin hari semakin kurus, tapi dibereskan ke dokter nggak ada penyakit apa-apa. Karena memang Pak Kipli ini tergolong orang yang tidak mempunyai riwayat penyakit yang akut gitu ya, yang dalam atau penyakit yang kronis itu nggak ada. Sehat-sehat aja, tapi tiba-tiba pada saat Pak Kipli itu lupa untuk mengadakan selamatan atau bancaan di dalam istilah Jawa itu, ternyata Pak Kipli tiba-tiba sakit dan semakin hari semakin kurus karena memang makannya banyak tapi tidak jadi daging, istilahnya seperti itu. Jadi tetap aja semakin kurus dan semakin kurus. Akhirnya beberapa saat kemudian meninggallah Pak Kipli sesuai dengan janji kontrak yang ada di pohon besar tersebut. Allahu Akbar. Jadi pada saat itu ternyata pesugihan tersebut, sistem jinnya ternyata dirinya sendiri yang dikorbankan, seperti itu. Dan ceritanya untuk Mas Edi tadi, dia tetap aja usaha dengan seadanya ya. Mas Edi yang tidak berhasil ngambil pesugihan tadi berusaha dengan seadanya untuk modalnya dicicil sedikit demi sedikit, akhirnya juga lunas akhirnya seperti, dan hidup layak seperti biasa sekarang Mas Edi. Dan untuk Pak Kipli sudah meninggal. Dan satu hal yang bisa kita petik ya dalam cerita ini, apapun kesulitan kita, apapun masalah kita, jangan menempuh sesuatu yang sekiranya menempuh jalan pintas. Ingat, di saat Allah itu menutup semua pintu, Allah pasti akan buka jendela. Jadi filosofinya adalah tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Meskipun itu persentasenya kecil, masih ada kesempatan atau masih ada solusi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita belajar dari itu, kita ambil hikmahnya saja ya. Jangan sekali-sekali menempuh jalan pintas atau pesugihan, fatal akibatnya.
Dan oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Inilah cerita horor dari kami dan semoga bisa menjadi sesuatu yang istimewa, juga bisa menemani teman-teman semuanya di segala suasana. Oke, saya atas nama Sekar Kandil mengucapkan terima kasih dan jangan lupa kritik dan sarannya, juga like-nya, juga subscribe-nya, karena memang kami untuk kami berbenah diri dan menjadikan lebih baik lagi dan lebih baik lagi untuk teman-teman semuanya. Dan oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar Kandil.